Bayangkan sebuah dunia di mana sosok seperti Meruem, sang raja semut yang hampir memusnahkan umat manusia, hanyalah dianggap sebagai hama pinggiran yang tidak sengaja hanyut ke daratan kita. Selamat datang di Dark Continent, tempat di mana logika kekuatan yang kita pelajari selama ini tidak berlaku. Selama ini kita mengira Hunter Association adalah puncak dari segalanya. Tapi menurut Ging Freaks, dunia yang kita tempati hanyalah sebuah pulau kecil di tengah danau raksasa yang dikelilingi oleh kegelapan tanpa batas. Di sini musuhmu bukan lagi pertarungan nen atau monster yang bisa diajak bicara. Musuhmu adalah alam yang membawa kutukan keabadian yang menyiksa, gas yang bisa merenggut kesadaran, hingga tanaman yang menjadikan manusia sebagai wadah senjata. Hari ini kita akan membedah mengapa Dark Continent adalah ujian terakhir bagi kemanusiaan dan mengapa tempat ini disebut sebagai neraka yang sebenarnya. Chimeraan dari luar hanya masuk kategori B, sedangkan malapetaka di Dark Continent semuanya masuk kategori A. Ancaman yang tidak bisa dilawan dengan kekuatan fisik semata, bukan hadiah, tapi penyakit di mana lo nggak akan bisa mati tapi kehilangan kemanusiaan. Dalam catatan V5, tidak ada satupun makhluk di dunia kita yang mencapai peringkat ancaman level A. Bahkan Chimeraan yang dipimpin Meruem hanya berhenti di level B. Mengapa? Karena semut bisa dibunuh dengan strategi atau bom nuklir. Tapi malapetaka di benua kegelapan, mereka tidak bisa dilawan, mereka hanya bisa dihindari. Jobai, kutukan keabadian yang busuk. Pernahkah kalian membayangkan keabadian sebagai sebuah hukuman? Inilah Jobai, penyakit keabadian. Mereka yang terinfeksi tidak akan bisa mati, tapi kehilangan seluruh kewarasannya. Mereka hidup dalam kondisi membusuk selamanya, hanya didorong oleh rasa lapar yang tak pernah tuntas. Di markas Hunter Association ada satu korban yang masih hidup setelah puluhan tahun. Sebuah bukti bahwa di benua kegelapan, kematian terkadang adalah sebuah kemewahan. AI dan Nanika, keinginan yang menghancurkan. Lalu ada AI, entitas berbentuk gas yang dikenal sebagai ketergantungan timbal balik. Jika kalian merasa kekuatan Nanika pada Aluka Zoldyck sudah cukup mengerikan karena bisa mengabulkan permintaan dengan bayaran nyawa, ingatlah ini, Nanika hanyalah satu spesiesmen kecil yang terbawa pulang di habitat aslinya. AI adalah predator kosmik yang bisa menghancurkan populasi hanya lewat keinginan yang salah. Di wilayah utara terdapat sebuah labirin kuno yang menyimpan obat untuk segala penyakit. Tapi labirin itu dijaga oleh Brionne, bukan monster raksasa, melainkan senjata botani berbentuk bola, dan satu serangan Brionne menghancurkan seluruh pasukan elit dari Kekaisaran Saherta tanpa negosiasi, tanpa peringatan. Di tengah semua kegilaan ini muncul satu nama yang membuat bulu kuduk para hunter berdiri, Don Freaks, penulis buku Journey to the New World 300 tahun yang lalu. Logikanya dia sudah mati, tapi ada teori gila bahwa dia masih hidup di sana, menelusuri pantai barat benua kegelapan sambil menulis volume kedua bukunya. Apakah dia manusia terkuat atau apakah dia sudah bukan manusia lagi? Kini umat manusia kembali mencoba mengetuk pintu neraka itu lewat ekspedisi kapal Black Pearl. Pertanyaannya bukan lagi siapa yang akan menang, tapi siapa yang akan tersisa. Menurut kalian, apakah Gon atau Killua sanggup bertahan jika mereka menginjakkan kaki di sana? Ataukah mereka akan berakhir seperti 99 penjelajah lainnya, hanya menjadi nama dalam daftar korban? Jangan salah paham, manusia bukan tidak pernah mencoba menaklukkan tempat ini. Puluhan tahun, Isaac Netero, orang yang kita kenal sebagai manusia terkuat, pernah melakukan ekspedisi terlarang. Tapi dia sadar, di benua kegelapan, kekuatan otot tidak ada gunanya. Dia membawa dua monster lainnya, Zeke Joldik dan keluarga pembunuh legendaris, dan Lin Horse, hunter kuliner tertua yang pernah ada. Zeke Joldik
Banyak yang berteori bahwa dia adalah alasan mengapa keluarga Zoldyck memiliki kutukan Nanika. Perjalanan Zeke ke benua kegelapan diduga menjadi awal mula masuknya entitas AI ke dunia manusia. Bayangkan seorang Zoldyck saja bisa membawa pulang malapetaka tanpa ia sadari. Lalu ada Lynn, mengapa seorang Gorman Hunter ikut? Karena di benua kegelapan bahkan bahan makanan bukan sekedar nutrisi. Mereka mencari nitro rice, padi yang konon bisa memberikan umur panjang, tapi imbal baliknya kematian yang mengerikan bagi siapapun yang tidak siap. Setelah kembali, Netero langsung mengeluarkan perintah tegas. Benua kegelapan dilarang untuk dikunjungi. Kenapa? Karena Netero mencari kemenangan lewat pertarungan, sedangkan di benua kegelapan tidak ada pertarungan. Yang ada hanyalah survival melawan bencana alam yang punya kehendak. Netero merasa dunia di luar terlalu besar untuk ego manusia. Tapi ada satu orang yang menolak untuk patuh. Beyond Netero, putra sang ketua, pernah coba dan gagal total karena membawa pulang penyakit Zobae. Kini dia kembali dengan ribuan orang di kapal Blackwell. Apakah ini ambisi yang megah atau sekedar cara tercepat untuk memusnahkan umat manusia?